Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya membawa palu. Saya ingin memaksa orang memberi sesuatu pada saya. Kalau orang merampok, kalau orang bermaksud jahat, dia membawa kekerasan dengan membawa senjata tajam ataupun tumpul seperti ini. Dan dia pasti akan memaksa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maksa, dan itu adalah memaksa tindakan kekerasan dengan senjata. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang memaksa. Orang-orang Farisi, orang-orang banyak itu memaksa Yesus untuk memberi tanda. Mereka meminta tanda. Lalu Yesus karena dipaksa, karena diminta, seakan-akan itu hak mereka dan Yesus harus memenuhi, maka dia mengatakan, angkatan ini meminta tanda. Tidak akan ada tanda yang diberikan kepada angkatan ini selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus untuk menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, dan orang-orang Niniwe bertobat. Dan ingat, yang ada di sini lebih daripada Nabi Yunus. Dan ingat, putri dari selatan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ingat, nanti putri dari selatan itu akan bangkit dan akan mengadili angkatan ini. Dan Yunus serta seluruh masyarakat Niniwe juga akan bangkit dan akan mengadili angkatan ini. Sebab orang-orang Niniwe itu diberikan tanda dan mereka percaya. Tetapi orang-orang ini selalu menuntut tanda dan tidak pernah percaya. Saudara-saudari yang terkasih, memang Nabi Yunus sudah memberi tanda, dan ternyata orang yang diberikan tanda itu langsung bertobat, percaya. Tetapi orang-orang angkatan Yesus, dia selalu menuntut dan maunya memaksa. Kalau kamu tidak bisa memberi tanda, aku tidak akan percaya kepadamu. Dari mana bukti bahwa kamu berasal dari Allah? Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai beberapa kali pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Dulu ketika saya masih SMA, saya sering berdoa novena, khususnya novena 3 Salam Maria dengan satu permohonan tertentu. Tetapi kalau sudah novena itu saya doakan dan ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan juga, maka saya kemudian marah. Mana tanda itu? Kenapa permohonanku tidak dikabulkan? Kenapa? Menuntut. Ada juga orang yang saya berjumpa, kemudian orang itu saya tidak tahu kenapa hidupnya senantiasa penuh dengan kegagalan. Ketika dia mulai sekolah dalam pendidikan, ternyata dia gagal. Dia tidak bisa sampai menyelesaikan sekolahnya. Ketika pendidikan dasar dari SD sampai SMA, banyak sekali tinggal kelas. Mengapa kok saya diberikan kecerdasan yang seperti ini? Kemudian ketika sudah mulai mau masuk kuliah, tentu usianya sudah tua dan tidak minat lagi kuliah karena pendidikan formal bagi dia menjadi sarana untuk stres bagi dia. Tidak pernah kemudian dia terpikirkan bisa kuliah dengan lancar tanpa harus stres. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang itu walaupun hanya lulus SMA dan dia pun sudah mengulang berkali-kali dengan kekecewaan, stres kalau mau melanjutkan kuliah, dia mulai menganggur.
Tetapi kemudian dia rupanya memperhatikan orang-orang yang berusaha. Dia melihat bagaimana orang di sekitarnya, di pasar itu mulai bisa berjualan. Dia melihat orang yang berjualan pakaian. Awalnya pakaian bekas dan kemudian menjadi penjual pakaian di pasar. Dia mempunyai slot atau lot di pasar untuk jual pakaian. Lama-lama dia mempunyai toko atau semacam kios di pasar itu dan mulai rame dagangannya. Dia kalau beli pakaian itu sampai bal-balan atau satu kantong-kantong besar itu dan kemudian dijual per piece dengan dibersihkan dulu secara rapi. Maka melihat pengalaman orang itu, dia pun mulai meniru. Mulai mencoba membeli pakaian bekas, kemudian dijual di pinggir jalan, lama-lama berkembang ternyata, dan kemudian dia bisa membeli kios di pasar, dia mulai berjualan di pasar, dan mulai semakin besar usahanya. Dia tidak lulus manajemen, tetapi dalam hal usaha ternyata dia diberi kelebihan, diberi insting dan kerja keras, keuletan untuk membina usahanya, berjualan pakaian atau baju-baju, baik yang dari bekas maupun yang kemudian beli baru, yang reject, dan kemudian sering ke Jakarta untuk kulaan di pasar mana itu, Tanah Abang, dan kemudian dia jual dengan per biji. Akhirnya dia bisa berhasil. Mungkin dia kemudian mulai sadar bahwa ternyata Tuhan memang tidak memberkatinya dengan pendidikan atau dengan pendidikan tinggi, kuliah, dengan segala macam usaha dalam hal pendidikan. Selalu tidak naik kelas, tetapi dalam hal memanage uang, memanage usaha, dia ulet, dia diberikan talenta yang lebih, dan akhirnya dia berhasil. Keluarganya pun akhirnya dibangunnya dan dengan tentu saja penuh syukur di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudari, dulu dia mulai menuntut dengan pendidikan yang atau diberikan tidak cerdas, tetapi sekarang dia bersyukur lewat jalan lain Tuhan memberikan kemurahannya dan kemudian sudah mulai tidak menuntut lagi, tetapi dengan rendah hati bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita tidak menuntut tanda, tetapi mensyukuri, menemukan tanda-tanda di sekitar kita dari Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.